Salam matematik cuy, semangkuy. Mari kita belajar matematika dengan santuy, asik. Oke, di video sebelum ini kita udah belajar banyak banget terkait aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, biar nggak bingung, langsung cek video di pojok kanan atas ya. Oke, selanjutnya di video ini kita bakal bahas tentang filling slot atau aturan pengisian tempat. Inti dari aturan ini adalah kita harus mengisi tempat yang sudah disediakan. Nggak boleh ada kekosongan di antara tempat tersebut, gitu ya. Jadi nanti rasanya hampa. Oke, aturan pengisian tempat atau filling slot. Nah, tadi ya sudah saya singgung, jadi kita harus menempatkan atau memposisikan suatu kejadian agar supaya terpenuhi gitu ya. Nah, biasanya untuk aturan filling slot ini biasanya berupa angka gitu ya, kode sandi ya, terus juga kata dan sebagainya. Jadi itu, pokoknya pengisian slot itu pasti kita membutuhkan tempat. Angkanya ada apa aja sih? Ada ratusan, puluhan, satuan gitu-gitu ya. Oke, jadi untuk aturan filling slot ini biasanya ada aturan yang bersyarat dan aturan yang tidak bersyarat. Maksudnya apa? Kita ke contoh soal deh, biar paham. Jadi, untuk kasus yang seperti ini disebut filling slot dengan bersyarat gitu ya, filling slot bersyarat. Apa maksudnya? Jadi filling slot bersyarat itu adalah, nih, ada syaratnya, ratusannya harus genap dan nggak boleh berulang. Gitu maksudnya, ya. Nah, di sini kita punya angka ceritanya. Ada 1, 3, 4, 7, 8, dan 9. Nah, mau dibuat ratusan tapi bernilai genap. Ratusannya genap gitu ya. Dan syarat angkanya nggak boleh berulang. Ya, jadi kalau kita udah nempatin 1, nah berarti sisanya gitu yang harus menempatkan gitu ya. Nggak boleh maruk kalau bahasa kita. Nggak boleh rakus. Nah, oke. Pertama, untuk aturan filling slot ini yang kita kerjakan, kita harus buat dulu, kita harus tahu dulu apa syaratnya. Di sini saya udah punya syaratnya. Yang pertama, angka ratusan ada 3 angka. Apa aja tuh Bu 3 angka? Oke, ini SMP ya. Jadi ada ratusan, ada puluhan, dan ada satuan. Gitu ya. Jadi terbentuknya ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi ada 3 angka. Otomatis slotnya karena kita mau bikin ratusan, slotnya berarti ada 3, tempatnya ada 3 nih. Itu kita kunci dulu, kita keep. Yang kedua, bilangannya harus genap. Jadi ratusan ini bernilai genap, nggak boleh ganjil gitu ya. Dan yang terakhir, tidak boleh berulang. Jadi kalau misalkan satu angka sudah menempatkan di sini, berarti sisanya nih yang bisa menempatkan 2 ini, kayak gitu. Nah, langkah pertama, kita buat dulu 3 buah slot. Kenapa 3? Karena ratusan. Tadi udah disinggung ya, ratusan, puluhan, satuan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan yang diminta ribuan, berarti berapa slot? 4 slot, yaitu ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kayak gitu ya sistemnya. Oke, seperti itu. Nah, ini langkah pertama kita bikin slotnya dulu. Kira-kira slotnya begini. Nah, tempatnya begini nih, kita bikin tempatnya dulu gitu ya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita langsung isi aja slotnya dengan syarat-syarat yang udah kita peroleh di sini. Oke, biar nggak basi videonya, kita langsung aja jawab soalnya ya. Jadi saya mau nulis dulu. Tadi angka yang kita punya 1, 3, 4, 7, 8, dan 9 ya. Nah, terus dia tadi genap. Dan apa ya tadi, tidak boleh berulang gitu ya. Nggak boleh ngulang angkanya. Nggak boleh ngulang. Nah, pokoknya ini tadi yang kita pakai ya. Ingat nih ya, syarat suatu bilangan itu dikatakan genap atau ganjil kalau misalkan satuannya bernilai genap atau ganjil. Misal nih ya, misal kalau saya punya angka 128, dia disebut angka apa sih? Ayo, 128.
Genap atau ganjil? Genap ya. Kenapa genap? Karena angka satuannya nilainya genap. Semisal saya punya angka 31. Bilangan ini genap atau ganjil? Ganjil. Why ganjil gitu ya? Kenapa ganjil? Because angka satuannya bernilai ganjil, yaitu 1. Jadi maksudnya begitu ya. Nah, kita terapkan di slot yang kita punya. Nah, berarti otomatis karena ratusannya yang diminta genap nih, berarti kita harus lihat satuannya dulu guys, gitu ya. Satuannya dulu. Sekarang saya tanya, di sini angka yang kita punya nih, ya, karena diminta genap ratusannya, berarti angka satuannya harus genap. Bilangan mana yang genap di sini? Ada 4 dan juga ada 8, gitu ya. Nah, kemungkinan besar berarti ada 2 kejadian gitu. Bisa di sini 4 satuannya atau 8. Maka kita tulis di sini 2 kejadian. Kenapa 2 kejadian? Karena bisa diisi oleh angka 4 dan angka 8, gitu ya. Semisal di sini saya taruh angka 4 deh, misalnya ya. Nah, berarti angka 4 ini otomatis sudah dipakai di satuan dan nggak bisa milih slot di ratusan atau puluhan. Begitu ya maksudnya. Berarti sisanya nih ada 1, 3, 7, 8, 9. Nah Bu, terus kita ngisi yang mana nih slotnya? Langsung ke puluhan? Enggak ya. Jadi kalau misalkan bentuknya seperti ini, kalau satuannya sudah ditentukan ganjil atau genap, kita langsung bilangan ke tertinggi atau ratusannya gitu ya. Kecuali kalau misalkan di sini nggak ada syarat, mau bilangannya bodo amat, genap atau ganjil. Nah, berarti kita mulai dari ratusan. Tapi kalau bersyarat seperti ini, kita mulai dari syaratnya dulu, gitu ya. Nah, kita mulai ratusan. Ratusan berarti bisa dipilih 1, bisa dipilih 3, bisa dipilih 7, 8, atau 9. Berarti ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, di sini kita bisa pilih sebanyak 5 angka dari angka yang belum kita pakai. Semisal saya sini pengennya 1 deh, berarti angka 1 itu nggak bisa dipakai lagi. Berarti tinggal sisanya kan? Ada 3, 7, 8, 9. Nah, karena puluhan, ya, sudah digunakan 1 angka, berarti sisanya ada berapa ini? Ada 4. Berarti di sini ada 4 angka yang bisa mengisi tempat ini. Misalkan saya pilih pokoknya 3 gitu ya. Udah selesai? Udah, gitu ya. Jadi ratusan slotnya bisa diisi dengan 5 angka, puluhan slotnya bisa diisi dengan 4, satuan slotnya bisa diisi dengan 2. So, jadi banyaknya bilangan yang dapat dibentuk, pokoknya slot itu hubungannya dengan aturan perkalian ya. Nah, jadi banyaknya bilangan yang dapat dibentuk adalah 5 kali 4 kali 2. Dari sini ya, 5 kali 4 kali 2. Gitu ya. Sebanyak 40 bilangan. Bu, kok kenapa perkalian? Kenapa nggak penjumlahan? Why? Because, ya, karena dia bisa terjadi secara bersamaan, gitu ya. Kita bisa milih 4 atau 8 sekaligus di dalam satu slot. Makanya kita pakai aturan perkalian dalam filling slot, gitu ya. Jadi kalau ada yang jawab filling slot ini pakai aturan penjumlahan, waduh, itu kudu di ospek dulu kayaknya ya. Harus dikasih paham, gitu. Oke. Ini ya, jadi beginilah aturan filling slot. Jadi bilangannya ada sebanyak 40 kali bilangan. Kalau kalian mau iseng, coba aja nggak apa-apa. Benar nggak? Kita bisa bikin angka-angka tersebut ada sebanyak 40 kali atau 40 bilangan gitu ya. Coba aja gitu ya, kalau kalian gabut-but gitu. Oke, itu tentang aturan filling slot ya. Jadi nanti setelah ini kita bakal belajar tentang faktorial. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya channel ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran matematika dengan santuy. Nah, kalau misalkan kalian ada pertanyaan yang belum paham, kalian bisa tanyakan di komentar atau di Instagram saya taruh di kolom deskripsi. Oke, itu aja ya. Salam matematik cuy, semangkuy. Tetap santuy ya dalam belajar matematika. Langsung cek video selanjutnya.